Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujmalu wal mubayyanu. Mujmal atau sering dikatakan global dan mubayyan, lafadz yang sudah dijelaskan maknanya. Maksud dari maknanya. Wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayani. Mujmal adalah lafadz yang membutuhkan penjelasan. Seperti lafadz salah satu quru, yang makna quru itu meskipun berlaku umum untuk haid dan suci, tapi butuh dijelaskan kemungkinan maknanya kemana. Wal bayanu ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari kondisi atau lingkup yang menyulitkan kepada kondisi atau lingkup yang jelas. Tadi mengeluarkan makna quru dari kondisi yang menyulitkan antara haid dan suci, kemudian disimpulkan untuk mendapatkan kejelasan mana makna yang lebih dipilih antara keduanya. Jadi perbedaan misalnya antara mujmal dengan am adalah kalau am itu keumuman yang cakupannya adalah soal jumlah, angka, nominal. Kalau mujmal, keumuman yang mencakup kejelasan makna, bukan soal berapa atau cakupan ke lingkup apa saja atau ke berapa orang. Wan nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas adalah lafadz yang tidak punya kemungkinan kecuali satu makna. Seperti melihat Zaid dengan ungkapan ra'aitu Zaidan. Nas itu jelas. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ada yang mengatakan takwilnya, penjelasannya adalah maknanya suatu lafadz itu sendiri. Itu adalah nas. Misalnya kata atau kalimat fasyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari. Ya sudah, makna yang dimaksud adalah sesuai apa yang diturunkan atau yang diucapkan. Wa huwa mustaqqun min minasyatil arusi wa huwal kursiyyu. Nas itu berasal dari minasyatil arus, pelaminannya pengantin, yaitu kursinya pengantin. Kenapa nas itu diambil dari kata itu? Karena kursi pengantin itu kelihatan jelas di atas dan semua orang melihat. Orang akan memberikan persepsi sama ketika melihat kursi pengantin di atas, itu pasti itu kursi pengantin, bukan kursi yang lain, karena dia ada di posisi yang paling tinggi. Dan dalam memahami maknanya tidak perlu lagi bertanya. Kemudian al-zahir wal muawwal. Wal-zahiru mahtamala amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Zahir adalah lafadz yang memiliki kemungkinan dua makna, yang salah satunya lebih jelas dari yang lain. Seperti lafadz asad. Misalnya seseorang mengatakan ra'aitul yauma asadan. Saya hari ini melihat macan. Nah, makna macan ini ada dua kemungkinan. Lafadz macan ini ada dua kemungkinan makna. Antara makna hakikat yaitu hewan buas atau makna maknawi. Makna yang bukan sebenarnya, yaitu laki-laki yang pemberani. Kalau memang sudah jelas ketika kamu mengatakan ra'aitul yawma asadan itu lagi di kebun binatang, ya sudah, maknanya zahir. Tapi jika kamu di keramaian mengatakan ra'aitu asadan di kampus misalnya, maka itu artinya makna yang kedua yang digunakan, yaitu melalui proses takwil, penjelasan. Wa yu'awwalu zahiru bid-dalili wa yusamma zahiran bid-dalili. Lafadz yang zahir ditakwili dengan dalil, petunjuk, yang kemudian dinamakan zahiran bid-dalili. Contohnya kalimat was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit itu kami bangun dengan aid, tangan. Tangan di situ artinya kalau makna zahir tidak mungkin, maka harus ditakwil muawwalun bid-dalil. Dalilnya apa? Yaitu bahwa Allah tidak punya tangan secara hakiki. Makna tangan di sini maknanya adalah kekuasaan Allah atau kekuatan Allah. Al-af'alu fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati. Fa in dalla dalilun 'ala al-ikhtisasi bihi yuhmalu 'ala al-ikhtisasi.
kaziyadatihi sallallahu alaihi wasallam fin nikahi ala arba'i niswatin. Perbuatan sahibus syariah atau Rasulullah atau Nabi Muhammad ada kalanya tidak terlepas dari dua hal. Pertama, perbuatan Rasulullah yang berdasarkan aspek qurbah, kedekatan kepada Allah, wa ta'ah dan ketaatan kepada Allah. Jika perbuatan itu memiliki dalil yang mengkhususkan Rasulullah untuk melakukannya, maka seperti menikah lebih dari 4 istri atau perempuan, maka perbuatan itu hanya khusus untuk Rasulullah. Wa illam yadul dalilun, atau juga perbuatan Rasulullah itu tidak selain qurbah dan ta'ah, kedekatan dan ketaatan. Wa illam yadul la yukhtassu bihi li'anna Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jika perbuatan itu, ibadah itu, kedekatan dan ketaatan itu tidak berlaku khusus untuk Rasulullah, maka jika tidak ada dalilnya maka tidak berlaku khusus untuk Rasulullah. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian seorang rasul, bagi kalian di dalam diri rasul itu adalah suatu teladan yang baik. Fayuhmalu 'alal wujubi 'inda ba'di ashabina. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah kita, bahwa jika tidak ada dalil yang mengkhususkan maka hukumnya wajib bagi umatnya. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Sebagian ada yang mengatakan mauquf, tidak mengambil sikap soal kewajiban tadi. Fa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbati wa ta'ati fa yuhmalu ala ibahati. Yang kedua, jika perbuatan Rasulullah itu tidak berdasarkan aspek kedekatan kepada Allah dan taat kepada Allah, maka kemungkinan hukumnya adalah mubah, tidak sunnah, tidak wajib. Wa iqraru sahibis syari'ati sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qauli huwa qaulu sahibis syari'ati. Ketetapan Rasulullah atas ucapan seorang sahabat itu sama seperti ucapan Rasulullah. Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'li. Begitu juga ketetapan Rasulullah atas perbuatan salah seorang sahabat itu sama seperti perbuatan Rasulullah. Seperti halnya misalnya ketika para sahabat menghidangkan dob di hadapan Rasulullah kemudian memakannya. Dob itu sejenis kadal yang hanya tinggal di gurun pasir. Rasulullah tidak mengingkari, tidak mengiyakan. Nah, artinya menetapkan bahwa perbuatan mereka itu ditetapkan melalui iqrar Rasul dan itu seolah-olah sama dengan perbuatan Rasul. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Dan perbuatan yang dilakukan di waktu hidupnya Rasulullah tetapi tidak dilakukan di majelis atau di hadapan beliau dan Rasulullah tahu perbuatan itu dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama seperti perbuatan tersebut dilakukan di majelis atau di hadapan beliau. Misalnya ketika Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan makan di waktu tertentu, kemudian dia makan di waktu yang di keadaan dia sudah membaik, nah maka ketika sahabat Abu Bakar bersumpah itu, walaupun tidak terjadi di hadapan beliau, itu sama saja seolah-olah terjadi di hadapan Rasulullah. An-naskhu wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu yuqalu nasakhatis syamsu adh-dhilla idza azalathu. Nasakh maknanya adalah menghilangkan. Seperti kalimat matahari menghilangkan naungan ketika matahari itu menghilangkannya. Wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltuhu bi ashkali kitabatihi. Bisa juga diartikan memindah, seperti kalimat aku memindah tulisan di buku ketika aku memindahkannya dengan
tulisan tanganku. Wa hadduhu al-khitabu dallu ala raf'al hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Secara istilah definisinya adalah perkataan yang menunjukkan pada hilangnya hukum yang tetap dengan atau pada perkataan terdahulu yang kalau tidak ada nasakh maka hukumnya menjadi tetap bersamaan dengan belakangan atau pengakhiran perkataan tersebut. Maksudnya adalah bahwa nasakh itu ketika ada ucapan atau perkataan yang datang belakangan yang kemudian merevisi atau mengamandemen hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kalau tidak direvisi maka hukum yang lama tetap ada. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Nah, kemudian nasakh terbagi menjadi naskhur rasmi, merevisi atau mengamandemen teks, wa baqaul hukmi, dan tetap hukumnya. Seperti ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki dan perempuan tua yang berzina maka dirajamlah. Itu secara teks sudah tidak eksis lagi, tidak ada. Tetapi hukumnya tetap. Kata Umar bin Khattab, ayat itu pernah dibaca, pernah ada. Kemudian secara teks tidak ada, tapi hukumnya tetap ada, bahwa perempuan yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah, yang sudah tua itu ketika berzina tetap dihukum rajam. Yang kedua, naskhul hukmi wa baqaur rasmi, merevisi atau mengamandemen hukum tetapi teksnya yang tetap. Contoh ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ayat ini kemudian direvisi. Ayat tentang perempuan yang meninggal suaminya itu masa iddahnya 1 tahun. Kemudian direvisi oleh ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Direvisi oleh ayat yang menegaskan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ayat tadi itu masih eksis secara teks, tapi secara hukum sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wa naskhul amrayni ma'an, ada juga yang merevisi keduanya, baik teks maupun hukumnya. Seperti hadis Muslim dari Aisyah, fima unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna fa nusikhna bi 5 ma'lumatin yuharrimna. Pernah ada hadis yang mengatakan bahwa sepersusuan itu bisa terjadi ketika seseorang perempuan menyusui bayi orang lain dengan 10 susuan, kemudian direvisi menjadi 5 susuan. Dalam hal ini baik teks maupun hukumnya dua-duanya sudah dihilangkan, yaitu teks ataupun hukum dari 10 susuan tadi. Jadi seseorang bisa menjadi saudara bagi orang lain ketika dia atau mahram menyusui, misalnya dalam kasus perempuan menyusui anak orang lain, maka anak orang tersebut tidak boleh menikah dengan dirinya dan tidak boleh menikah dengan anak si perempuan tadi. Wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin. Nasakh dibagi menjadi badal yang ada gantinya dan tidak ada gantinya. Yang badal contohnya nasakh kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis diganti dengan menghadap Ka'bah. Yang tidak ada gantinya seperti idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum. Ayat ini direvisi mengenai pembicaraan rahasia kepada Rasulullah. Wa ila ma huwa aghlaz. Ada juga nasakh yang kemudian direvisi hukumnya menjadi hukum yang lebih berat. Contoh nasakh pilihan antara puasa Ramadan dan berfidyah pada penentuan puasa. Seperti ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ila qaulihi fama syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ada beberapa kasus misalnya
orang melanggar ketentuan puasa Ramadan dengan sengaja. Pada awalnya diberi pilihan apakah membayar fidyah ataukah me, maaf, iya, apakah membayar puasa Ramadan atau membayar fidyah. Kemudian ditentukan hukumnya adalah berpuasa, yaitu yang lebih berat daripada fidyah. Wa ila ma huwa akhaf. Nasakh ada kepada yang lebih ringan seperti naskhu qaulihi ta'ala iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ayat ini menceritakan tentang 20 orang sabar mengalahkan 200 orang yang tidak sabar. Kemudian direvisi oleh ayat yang lain, fa in takum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. 100 orang sabar mengalahkan 200 orang sabar. Yang tadinya lebih berat 20 mengalahkan 200 diganti yang lebih ringan jadi 100 mengalahkan 200. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi. Boleh merevisi atau mengamandemen Quran dengan Quran. Seperti ayat-ayat yang sudah disebutkan dan ayat musabarah. Wa naskhus sunnati bil kitabi. Merevisi sunnah dengan kitab. Quran direvisi oleh sunnah seperti menghadap Ka'bah itu merevisi ayat menghadap Ka'bah fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu merevisi hadis yang mengatakan umat Islam ketika sholat menghadap Baitul Muqaddas atau Maqdis. Seperti juga misalnya ayat wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat wasiat yang menceritakan tentang bahwa orang meninggal itu hukum pemberian hartanya itu melalui wasiat. Kemudian direvisi oleh hadis ala wasiyat ahli warisin. Bagi orang yang ahli waris, ada ahli waris, maka tidak boleh wasiat. Nah, hukum yang semula wasiat ketika ada orang meninggal diganti menjadi hukum waris. Kemudian wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri wa la yajuzu naskhul mutawatiri bil ahadi. Menasakh sesuatu yang mutawatir boleh dengan yang mutawatir lagi, dan menasakh sesuatu baik ayat maupun hadis ahad boleh dengan menggunakan yang ahad lagi dan juga yang mutawatir. Tetapi tidak boleh menasakh sesuatu yang mutawatir seperti Al-Quran direvisi atau dinasakh dengan sesuatu yang ahad. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu boleh terjadi. Seperti pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahali di kitabnya yang lain, yaitu kitab Syarah Jam'ul Jawami'.